Smart People, jumpa lagi bersama saya Ririn Agustarini. Tentunya untuk 30 menit ke depan kami hadir kembali di hadapan Anda dalam Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Ini adalah sebuah program yang membicarakan hal-hal yang aktual tentang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ternyata Smart People, kita tahu bahwa Indonesia ini secara geografis dan geologis merupakan negara yang rawan terhadap bencana, gempa bumi dan juga tsunami yang menimbulkan tentu saja tidak sedikit korban jiwa. Dan masih lekat dalam ingatan kita tsunami di Aceh pada tahun 2004, kemudian gempa bumi yang terjadi di Nias maupun juga di Bengkulu, di Yogyakarta dan terakhir di Sumatera Barat yang memakan korban tidak sedikit. Sebenarnya apa ya kira-kira yang menyebabkan banyaknya jatuh korban? Apakah memang mencerminkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih cukup rendah? Untuk itu, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu kita yang sangat kompeten dalam bidangnya dengan topik kesiapsiagaan masyarakat dan penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Langsung saja kita akan sapa tamu-tamu kita, Ibu Dr. Deni Hidayati, beliau adalah peneliti sosial LIPI, dan nanti kami juga akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Hiroyuki Yamamoto dan juga Ibu Dr. Yoshimi Nishi. Beliau adalah peneliti dari Center for Integrated Area Studies, Kyoto University. Ibu Deni, apa kabar? Kabar baik, Mbak Ririn. Hai Smart People, apa kabar juga? Apa kabar Bapak Yamamoto? Sehat. Hai, konnichiwa, Smart People, apa kabar? Apa kabar Ibu Nishi? Baik. Hai Smart People, konnichiwa. Baik, Smart People, kalau begitu mungkin pertanyaan pertama langsung saja kita akan tujukan kepada Ibu Deni. Ibu, bahwa Indonesia ini sering sekali terjadi gempa dan tsunami begitu. Harusnya sudah ada antisipasi, tapi masih banyak juga korban yang jatuh begitu. Apa sih sebenarnya Ibu hal-hal yang menyebabkan masih banyaknya korban yang berjatuhan ini? Ada banyak alasan kenapa korban bencana masih cukup banyak. Pertama itu kita tinggal di daerah yang rawan bencana, mulai dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua. Yang kedua, penduduk Indonesia itu sangat besar. Kita tahu nomor 4 terbesar dunia. Ya. Dan di daerah-daerah rawan bencana itu jumlah penduduk sangat besar dan juga sangat padat. Seperti misalnya di Jogja penduduknya sangat padat dan banyak, juga di Kota Padang, juga di Banda Aceh penduduknya sangat banyak sehingga timbul korban yang sangat banyak juga. Kemudian juga struktur bangunan terutama perumahan penduduk juga selama ini kita juga belum mengacu pada rumah tahan gempa. Nah, alasan juga yang sangat penting adalah masyarakat kita masih kurang siap dalam mengantisipasi bencana. Meskipun katakanlah banyak sekali informasi dari berbagai media elektronik maupun media massa lainnya tentang bencana gempa dan tsunami, itu sudah meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat, tetapi pengetahuan itu belum ditindaklanjuti untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi kepedulian untuk mempersiapkan diri itu masih sangat rendah, terutama yang berkaitan untuk misalnya membuat rencana untuk merespon kondisi darurat bencana. Ketika terjadi bencana kan orang panik. Betul. Nah, itu kan harusnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, itu belum. Kemudian pemahaman masyarakat tentang peringatan dini tsunami itu juga masih kurang. Kemudian rencana apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi peringatan itu juga masih sangat kurang. Kapasitas masyarakat untuk memobilisasi sumber daya misalnya untuk meningkatkan keterampilan juga masih sangat terbatas.
Sekarang saya akan beralih kepada Bapak Yamamoto dan juga Ibu Nishi. Yang kebetulan kan Bapak Yamamoto dan Ibu Nishi sudah melakukan penelitian ya di Aceh, di Jogja, kemudian Bengkulu, Padang, atau mungkin juga beberapa daerah yang rawan gempa dan tsunami di Indonesia ini. Apa sebetulnya yang telah ditemukan di lapangan? Saya melihat satu pelaksanaan yang sangat unik di Indonesia adalah pos koordinasi atau posko. Posko didirikan setelah bencana alam terjadi di lapangan secara spontan. Ada yang didirikan oleh masyarakat setempat, ada yang didirikan oleh pemerintah, ada yang didirikan oleh masyarakat yang luar daerah juga. Dan keunikannya adalah posko ada bercorak fleksibilitas yang sangat tinggi. Dan itu sangat sesuai dengan pola sosial Indonesia. Baik, Ibu Nishi, apakah memang ada fenomena khusus yang terlihat di Indonesia ini dalam kegiatan penanggulangan bencana alam? Salah satu pelaksanaan yang terlihat khusus di Indonesia adalah pos koordinasi dalam singkatan POSCO. POSCO ini ada keunikan, kenapa? Karena didirikannya bukan karena ada perintahnya dari jajaran atasan. Posko didirikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan lagi di lapangan, otomatis posko itu tidak berfungsi lagi, jadi dibubarkan. Contohnya dari kasus Aceh, ada satu kampung A. Di situ terjadi tsunami. Jumlah penduduk sebelum tsunami itu 1.300 orang. Karena tsunami 1.000 orang jadi korban. Tinggal selamatkan 300 orang. Nah, mereka itu tidak menetap di kampung A itu, mengungsi ke daerah terkelilingnya. Ada yang ditampung di rumah sana di kampung B. Ada yang mengungsi ke tenda-tenda di kampung C. Ada yang sewa rumah di kampung D. Jadi bantuan tetap disalurkan ke kampung A sesuai dengan daerah administratif. Tetapi di situ tidak ada orang yang huni lagi. Jadi bagaimana? Di situ dengan membuka posko, masyarakat dapat menerima bantuan sekaligus menyalurkan bantuannya kepada masyarakat yang tersebar di daerah masing-masing. Jadi kami melihat posko itu sangat berguna untuk melancarkan proses penyebaran bantuan, khususnya berbentuk benda. Itu terlihat di mana saja di lapangan. Begitu. Selain pemerintah, Ibu, yang aktif untuk memberikan informasi, kemudian ya penyuluhan dan lain sebagainya mengenai kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan tsunami ini, peran masyarakat ini sampai sejauh mana, Bu, sampai saat ini? Peran masyarakat untuk kesiapsiagaan itu sendiri masih sangat terbatas. Nah, selama ini peran masyarakat dalam penanggulangan bencana itu lebih terfokus setelah terjadi bencana. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan peran masyarakat untuk kesiapsiagaan itu sendiri. Jadi sebetulnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk juga ada konsorsium pendidikan untuk bencana yang terdiri dari berbagai stakeholder, ada LSM, ada LIPI, ada PMI, ada organisasi-organisasinya yang berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Namun upaya itu masih terbatas dan juga masih sporadis, belum menyeluruh ke seluruh wilayah rawan bencana di Indonesia. Nah, kalau tadi kan Ibu Nishi mungkin sedikit menjelaskan mengenai pembentukan posko-posko ya Smart People ya. Mungkin saya tanyakan kembali kepada Ibu Nishi begitu. Apakah memang efektif Ibu untuk pembentukan posko-posko ini? Kami melihat sangat efektif ya. Posko itu ada fleksibilitinya gitu. Jadi itu mengisi kekosongan pemasangan bantuan di luar jajaran pemerintah. Kami pikir itu penting sekali pada saat bencana alam terjadi. Dan mungkin Bapak Yamamoto juga bisa menjelaskan bahwa kita semua tahu begitu ya bahwa di Jepang ini adalah negara yang sangat akrab dan juga sama secara geografis mungkin dengan Indonesia, rawan sekali dengan gempa dan tsunami. Tentunya persiapan yang dilakukan dalam menghadapi bencana tersebut juga bisa dikatakan lebih sempurna begitu ya. Tapi pada kenyataannya tsunami yang terjadi di bulan Maret yang lalu ini juga menelan korban yang luar biasa sekali besarnya, bahkan tidak hanya saja merusak bangunan-bangunan, tanggul yang dibuat, yang dikatakan bisa dikatakan terbesar mungkin Ibu Deni ya begitu ya, itu juga
hancur begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa hal ini bisa terjadi nih Pak Yamamoto. Korban dari segi jumlah jiwanya adalah lebih kurang 20.000 orang. Ini dikirakan sebagai banyakkah atau sedikit itu adalah tergantung kepada pandangan sendiri. Jepang sudah persiapkan tembok besar sebesar di dunia untuk menyiapkan tsunami. Sekiranya walaupun begitu tsunami menghancurkan temboknya, jadi menimbulkan banyak korban tsunami. Tapi sekiranya temboknya tidak disiapkan, memang lebih besar jumlah korban dari Jepang. Itu boleh dikurangi jumlah korbannya, saya pikir. Jadi ini teknologi yang tinggi, yang canggih adalah salah satu cara untuk menanggulangan bencana alam. Tapi bukan itu saja yang pentingnya, adalah karena sekiranya ada teknologi canggih atau pemerintah yang kuat untuk menanggulangan bencana alam, jadi rakyatnya fikir seperti boleh bergantung kepada pemerintah atau bergantung kepada ahli ilmu teknik saja. Jadi rakyat sendiri tidak merasa berat untuk menyiapkan untuk siap siaga pada bencana alam yang akan datang. Itu adalah faktor yang menyebabkan korban yang sedikit besar ini kali. Itu saya pikir. Baik, sekarang kita beralih kembali kepada Bu Deni. Bu, kalau kita bicara mengenai penanggulangan begitu ya, mungkin smart people juga melihat di tayangan televisi pada saat terjadinya bencana gitu, atau ada warning begitu. Biasanya masyarakat itu pada saat warning pertama, seperti tadi Ibu katakan, ada kepanikan. Kemudian tidak ada terjadi apa-apa, kembali lagi ke rumah. Kemudian kedua, nah kalau sudah yang ketiga kayaknya yang paling juga kayak yang tadi-tadi gitu loh. Akhirnya mungkin jadi membuat semakin tidak aware gitu ya, tidak waspada begitu. Apakah ada pola seperti itu juga Ibu? Mungkin itu juga ada, tetapi sekarang itu kepedulian masyarakat tentang warning itu sendiri, peringatan bencana itu sendiri masih sangat terbatas, karena katakanlah pengetahuan tentang peringatan bencana itu sendiri masih terbatas pada segelintir sebagian kecil masyarakat. Jadi informasi tentang pentingnya peringatan bencana juga masih sangat diperlukan. Hal lain juga yang sangat penting adalah bahwa peringatan bencana itu juga untuk daerah-daerah berbeda-beda waktunya antara peringatan dan juga terjadinya tsunami. Nah, kasus Mentawai misalnya itu antara peringatan dengan terjadi bencana itu diperkirakan kalau nggak salah itu 15 menit. Nah, itu masih ada waktu 15 menit. Tapi ternyata apa yang terjadi lebih cepat dari. Nah, mungkin informasi seperti ini juga harus disosialisasikan juga kepada masyarakat. Karena setiap daerah waktunya berbeda. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologinya begitu Ibu. Teknologi apa saja yang dipergunakan untuk membuat early warning atau signal-signal apa saja sebetulnya untuk kesiapsiagaan ini? Kalau untuk early warning sendiri itu kan kita Indonesia punya Tsunami Early Warning System, INA TWS, itu dengan teknologi yang cukup up to date. Nah, tetapi bagaimana warning itu diterima sampai ke masyarakat itu yang sangat penting. Nah, karena itu juga di beberapa tempat sudah mulai dilakukan juga, misalnya dari warning misalnya dari BMKG itu sendiri, kemudian diteruskan kepada sirine di daerah-daerah. Di beberapa daerah sudah ada sirine, atau kita juga bisa memanfaatkan katakanlah informasi yang ada di lokal, misalnya itu masjid, sirine masjid, atau kentongan, atau lonceng, itu bisa digunakan untuk peringatan kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan tokoh masyarakat atau tokoh desa setempat dan ya itu bisa digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi juga ya Ibu ya? Nah, kalau bisa juga misalnya kalau ada drill atau simulasi, tidak hanya melibatkan satu desa saja, tetapi keseluruhan. Untuk kawasan yang lebih luas. Baik. Sekarang saya akan beralih lagi ke Bapak Yamamoto nih, Smart People ya. Kita ingin mengetahui bahwa dalam penanggulangan bencana alam, itu apa sih yang membedakan masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia? Perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang
adalah high flux atau mobilitasnya atau fleksibilitasnya masyarakat. Kalau masyarakat Jepang, kebanyakan secara umumnya orang Jepang memikirkan kami tidak memerlukan perubahan kepada kehidupan masing-masing. Jadi dalam masyarakat secara begini yang fleksibilitasnya rendah, proses rehabilitasi atau proses rekonstruksi bencana alam adalah seperti untuk mengembalikan pada keadaan yang sebelum bencana alam terjadi. Manakala di masyarakat Indonesia, saya fikir ada besar ruang untuk menerima perubahan untuk dalam kehidupan. Proses rehabilitasi atau rekonstruksi setelah bencana alam untuk mengambil kesempatan keadaan yang baru untuk meningkatkan kehidupan masing-masing. Di sanalah saya fikir ada perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang. Kalau menurut Ibu Nishi bagaimana? Mungkin ada tanggapan yang berbeda? Ya, kami melihat dari segi pola sosial budayanya. Kalau di Jepang, masyarakat lebih suka mementingkan persiapan. Pola sosial budaya Jepang itu lebih suka menetap, dan tidak suka perubahan. Jadi begitu bencana alam terjadi, mereka ingin mengembalikan keadaan yang sebelum bencana terjadi. Sedangkan kalau di Indonesia, masyarakat lebih kecenderung menerima perubahan dan mencari perubahan juga. Bencana alam itu sendiri dijadikan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka masing-masing dan memperbaiki kehidupan mereka. Di Aceh sebelum tsunami, Aceh adalah daerah konflik. Ternyata masyarakat Indonesia berhasil untuk mengatasi kesulitan yang ditimbul sesudah tsunami, sekaligus mengatasi kesulitan soal konflik yang sudah berada di daerah semenjak dahulu sebelum tsunami juga diselesaikan, mencapailah perdamaian. Jadi kami melihat di situ karena perbedaan pola sosial Jepang antara Indonesia, sikap terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pun berbeda. Nah, Pak Yamamoto, kalau kita berbicara berkaitan dengan flexibility begitu ya, dalam kata lain ada ketidakstabilan pola masyarakat. Apa sih sebenarnya yang harus kita pikirkan untuk menghadapi bencana alam yang akan datang di Indonesia kalau menurut Bapak? Di Indonesia, sosialisasi atau siap-siaganya saya pikir itu ada cukup baik, cukup banyak. Tapi masalahnya kan seperti di Jepang. Di Jepangnya semua tempat barangkah atau sistem semua ditetapkan. Sekiranya ada gempa bumi atau sekiranya ada tsunami, mau mengungsi, mau lari ke mana, lari ke tempat sini, tempat sana, itu sudah ditetapkan. Jadi bangunannya sudah dibuka selama untuk orang yang untuk mengungsi. Kalau di Indonesia, orang sudah diberitahu sekiranya ada gempa bumi yang besar-besaran di tepi pantai, perlu melari diri ke bangunan yang tinggi. Tapi di Padang, bangunan tinggi yang runtuh oleh sebabnya gempa bumi. Cukup banyak ada sosialisasi mengenai anti bencana alam, tapi infrastruktur belum cukup baik untuk mendukung kegiatan atau persiapan rakyat. Sementara kalau menurut Ibu Nishi, mengapa kira-kira kita ini perlu menciptakan penanggulangan bencana alam sesuai dengan keadaan di Indonesia sendiri? Kira-kira maknanya apa, Ibu? Ya, sebelum saya memaparkan tentang penanggulangan bencana alam, saya ingin menambah sedikit mengenai perbedaan pola sosial Jepang dan Indonesia. Kami melihat pola sosial Jepang itu fleksibilitinya agak rendah, relatif rendah. Sedangkan sosial Indonesia itu lebih terbuka dan bisa dikatakan masyarakatnya longgar. Kami mengambil contohnya daripada keluarga besar, ada kata lain family. Kalau family di Indonesia, soal family di Indonesia,
Kalau mau jadi anggota familinya, prosesnya tidak begitu rumit kalau di Indonesia. Membawa kawan, diperkenalkan sama anggota lain, makan sama-sama, bertambah senyum sedikit, tahu-tahu sudah diterima sebagai anggota familinya. Kalau di Jepang, prosesnya agak lama. Sekali-sekali makan sama-sama, sudah saling mengenali, tetapi belum tentu diterima sebagai familinya. Nah, sekarang kami mengembalikan ke isu penanggulangan bencana alam. Ada dua hal yang harus dipentingkan. Satu, quick decision making, pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Yang kedua, information sharing, yaitu pembagian informasi dalam masyarakat secara ramai. Begitu anti sinere berbunyi, orang mesti langsung melarikan diri ke tempat yang tepat. Tidak ada waktu untuk memikirkan ke arah mana harus mengungsi. Begitu juga dalam tahap pertolongan, tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Pada saat darurat, orang mesti mengambil keputusan dalam hal yang terkait dengan kepentingan umum. Di situ perlu juga information sharing. Kalau di Jepang, hubungan keluarga, ikatan masyarakat itu walaupun tertutup tapi ikat dan erat. Ketika mau mengambil keputusan, sudah ada informasinya yang diperlukan untuk mengambil keputusan pada masyarakat. Jadi tidak perlu waktu lama untuk mencapai sepakat. Sedangkan kalau di Indonesia, ketika mau mengambil keputusan, tapi belum tentu informasi yang diperlukan yang sudah berada di tangan masyarakat. Jadi untuk quick decision making dan untuk information sharing, kami harus memikirkan bagaimana pola sosialnya di masing-masing masyarakat. Ada baiknya, ada jeleknya. Pokoknya kami harus memikirkan gitu. Baik Smart People, sekarang mungkin saya akan beralih kembali kepada Ibu Deni untuk menanyakan, kita semua tahu begitu ya bahwa kesiapsiagaan masyarakat ini sangat dibutuhkan sekali untuk meminimalisir jumlah dari korban-korban jiwa. Tapi sebetulnya upaya atau inovasi apa Bu yang telah ditemukan dan diperlukan tentunya untuk penanganan bencana ini? Saya kira untuk Indonesia itu harus ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana. Right. Selama ini penanganan bencana kita fokuskan pada pasca bencana. Nah, ternyata kita sudah tahu hasilnya seperti apa, banyak sekali korban, banyak sekali kerugian. Nah, sekarang bagaimana kita merubah paradigma itu kepada kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana, dan sangat vital untuk mengurangi risiko bencana. Baik, kalau untuk peran atau keterlibatan Kementerian Ristek sendiri dalam penanggulangan bencana selama ini bagaimana Ibu? Kementerian Ristek itu menjadi koordinator bagi stakeholders dalam penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan early warning systems dan juga research tentang bencana. Ada pertanyaan penting juga Smart People untuk Ibu Deni, mungkin menyangkut kearifan lokal Ibu. Apakah memang ada kearifan lokal untuk penanggulangan bencana ini Ibu? Kearifan lokal itu memang menjadi sangat penting, terutama itu untuk merespon keadaan darurat bencana dan juga untuk kesiapsiagaan bencana itu sendiri. Ada beberapa hal kearifan lokal yang sangat nyata, seperti di Bantul misalnya. Setelah terjadi bencana itu kita gotong royong, tolong menolong. Nah, itu sangat penting pada waktu kita menghadapi bencana. Spiritnya kalau gotong royong itu adalah kebersamaan, berbagi beban, bagaimana baik laki-laki maupun perempuan mereka saling bahu-membahu untuk membangun kembali. Di desa-desa itu ada inventaris itu, seperti misalnya tenda, seperti peralatan masak, kursi, kemudian tikar. Nah, barang-barang inventaris ini sangat penting, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya biasanya inventaris ini digunakan untuk misalnya pesta desa atau pesta di daerah. Nah, sekarang itu multiguna. Jadi ini bisa untuk kebutuhan pesta, kebutuhan warga, tapi juga pada saat bencana itu juga bisa untuk digunakan. Ya. Mungkin kita juga perlu
perlu memahami bahwa secanggih atau se-up-to-date apapun teknologi yang digunakan, tapi kalau masyarakat kurang tanggap, masyarakat kurang siap siaga, tentunya tidak bisa berjalan secara maksimal dan korban tetap pasti akan masih terus berjatuhan begitu ya Ibu ya. Yeah. Baik, lalu Ibu punya himbauan apa ini terhadap masyarakat atau bahkan juga untuk smart people semua yang mungkin menyaksikan saat ini yang berada di daerah-daerah yang cukup rawan ini Ibu, yang perlu diwaspadai? Ya, kita tinggal di daerah yang rawan bencana, karena itu kita harus hidup harmoni dengan alam yang ada dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan kita. Jadi bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu menunjukkan bahwa kita itu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi bencana, begitu. Jadi bagaimana katakanlah budaya sadar bencana itu menjadi suatu hal yang menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Deni, dan untuk Bapak Yamamoto dan Ibu Nishi nih sekarang nih, kira-kira bagaimana himbauan, apakah ada himbauan terhadap pemerintah ataupun juga masyarakat atau ya instansi-instansi yang terkait, silakan. Ya, untuk kesiapsiagaan yang paling penting itu kepercayaan terhadap masing-masing lembaga. Walaupun informasi ada, pengetahuan ada, teknologi ada, tapi kalau orang tidak percaya itu tidak laku. Jadi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang mesti berusaha untuk mengambil kesimpatisan dan kepercayaan terhadap pemerintah diri sendiri. Kalau tanpa kepercayaan terhadap pemerintah, masyarakat tidak bergerak. Jadi jangan-jangan hanya menyiapkan di bidang penanggulangan bencana alam, tapi masyarakat selalu melihat kebijaksanaan pemerintah bagaimana dapat dipercayai. Itu. Saya fikir untuk menyiapsiagaan bencana alam ada dua pihak yang bertanggungjawab. Yang satu adalah pemerintah, yang satunya adalah masyarakat atau rakyat sendiri. Jadi bagaimana mereka mewariskan pengalaman mereka sendiri kepada generasi yang baru. Itu bukan bencana dalam istilah bencana alam saja. Misalnya buatkan satu lagu kah, atau buatkan satu cerita kah, atau buatkan satu novel kah, atau dan lain-lain. Ubahkan medianya. Jadi boleh diwariskan pada generasi. Dan salah satu pelaksanaan yang sangat unik di sini, khususnya di Aceh, adalah peninggalan tsunami seperti tsunami, kapal apung atau kapal di atas rumah, ataupun pembinaan baru yang dibina setelah tsunami seperti di bangunan ini atau tsunami museum. Dan itu adalah satu media yang baru yang boleh digunakan untuk mewariskan pada generasi yang akan datang atau pada rakyat di luar negeri mengenai tentang pengalaman tsunami. Dengan itulah saya fikir rakyat sendiri boleh meningkatkan siap-siagaan mengenai bencana alam. Baik, terima kasih Bapak Yamamoto. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nishi atas waktunya. Salam, bye, smart people. Dan untuk Anda smart people juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama dengan kami dalam Iptek Talk kali ini. Tentu saja kami akan selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang terbaru kepada Anda, dan pada diskusi kali ini kami mengingatkan lagi bahwa kesiapsiagaan harus datang dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan untuk itu saya tutup, kita jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk yang berikutnya. Saya Ririn Agustarini mohon pamit, saksikan terus Iptek Talk dan sampai jumpa.